Lillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salli wa sallim ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih saja memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini, pelajaran Nahwu dengan buku At-Tuhfah As-Saniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajurmiyah karangan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda-tanda isim, dan insyaallah kita akan bahas pada hari ini tanda-tanda fi'il. Di dalam buku ini, tepatnya di halaman 14, penulis syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid menjelaskan, mengatakan qala wal fi'lu yu'rafu biqad was-sin. Fi'il dikenali dengan qad dan sin. Wa saufa wa ta'it ta'nis as-sakinah. Kemudian tandanya yang ketiga adalah saufa, dan yang keempat adalah ta ta'nis as-sakinah. Wa aqulu yatamayyazu al-fi'lu an akhawayhi al-ism wal harf bi arba'i alamatin. Beliau menjelaskan bahwa fi'il ini berbeda dengan dua temannya, yaitu isim dan huruf, dengan 4 tanda. Mata wajadta fihi wahidatan minha, kapan engkau melihatnya, mendapatkannya salah satu di antara 4 ini, aw ra'aita annahu yaqbaluha arafta annahu fi'lu, atau engkau melihat salah satunya terdapat dalam fi'il, maka ketahuilah, maka engkau akan tahu bahwa itu adalah fi'il. Al-ula, yang pertama qad, was-tsaniyah as-sin, yang kedua adalah sin, was-salisah, yang ketiga adalah saufa, war-rabi'ah ta'u ta'nis as-sakinah, dan yang keempat adalah ta ta'nis sakinah. Amma qad fatadkhulu ala naw'aini minal fi'li. Adapun qad bisa menjadi tanda pada dua fi'il, wa huma al-madhi wal mudhari, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Oke. Fa idza dakhalat ala al-fi'l al-madhi dallat ala ahadi ma'nayaini. Apabila qad tersebut masuk kepada fi'il madhi, maka qad itu bermakna salah satu dari dua. Wa huma at-tahqiq wa taqrib, yaitu kalau enggak tahqiq, yaitu yang kedua takrib. Tahqiq artinya adalah benar, jadi, kemudian takrib itu mendekati, itu hampir. Famisalu dalalatiha ala tahqiq qawluhu ta'ala qad aflahal mu'minun. Adapun contoh dari qad yang menunjukkan maknanya adalah tahqiq, yang benar-benar terjadi, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun, yaitu sungguh beruntung orang-orang beriman. Wa qauluhu jalla sya'nuhu, dan Allah juga berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah benar-benar meridhoi orang-orang yang beriman. Wa qauluna qad hadara Muhammad, dan contoh lagi adalah misalnya kita mengatakan qad hadara Muhammad, Muhammad benar hadir, atau Muhammad benar-benar hadir. Wa qauluna qad safara Khalid, dan contoh yang lain adalah qad safara Khalid, Khalid benar bersafar, atau sungguh benar adanya kalau dia bersafar. Wa misalu dalalatihi ala taqrib qawlu muqimis shalah. Adapun contoh dari qad yang bermakna takrib, mendekati, tapi belum terjadi,
yaitu sebagaimana muadzin yang mengatakan, muadzin salat mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Wa qauluka qad gharabatis syams, atau misalnya contoh lain adalah qad gharabatis syamsu, matahari hampir terbenam. Ini adalah beberapa contoh mengenai qad. Nah, dan terkadang qad ini masuk kepada fi'il mudhari. Ya. Untuk lebih jelasnya akan kita buat ringkasan di papan tulis. Alamatul fi'li. Pertama apa tadi? Qad. Qad ini bermakna bisa masuk kepada fi'il madhi dan bisa masuk kepada mudhari. Apabila masuk kepada fi'il madhi, maknanya menjadi dua. Terkadang bermakna tahqiq. Contohnya apa? Qad aflahal mu'minun. Kemudian dan terkadang bermakna takrib. Contohnya apa? Qad qamatis shalah. Kemudian qad ini juga terkadang masuk kepada fi'il mudhari. Nah, tapi belum kita jelaskan ya. Namun qad ini apabila masuk kepada fi'il mudhari terkadang bermakna at-taksir dan terkadang bermakna taklil. Maknanya bisa menjadi banyak dan bisa menjadi sedikit. Sering atau jarang. Nah, sering atau jarang. Contoh yang sering misalnya qad yanjahu al-mujtahid. Nah, ini adalah sering terjadi. Jadi kalau orang yang rajin, sungguh-sungguh itu biasanya sukses. Walaupun ada 1-2 orang yang rajin dia gagal. Ada, tapi jumlahnya sedikit. Sebaliknya, qad ini terkadang bermakna sedikit atau jarang. Contohnya adalah qad yanjah al-kasul atau al-kusala. Kusala jamak dari kasul. Jadi terkadang orang pemalas itu bisa sukses, tapi jumlahnya banyak atau sedikit? Nah, sedikit. Itu makna dari taksir dan taklil. Oke. Sekarang kita masuk kepada tanda berikutnya, yaitu apa? Sin dulu. Nah, contohnya apa sin? Dan ini hanya masuk kepada fi'il apa? Mudhari. Contohnya apa? Sayaqulu. Nah, sayaqulu sufaha sa'usafiru. Nah, sa'usafiru. Sa'aqumu, sa'adrusu, banyak sekali. Sayaqulul munafiqun, sayaqulu sufaha. Kemudian saufa. Contoh berikut, tanda berikutnya adalah apa? Saufa. Contohnya dalam Al-Quran apa? Saufa ta'lamun. Nah. Saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbuka fatarda. Kemudian tanda yang terakhir adalah apa? Di situ dijelaskan? Hah? Ta'nis as-sakinah. Contohnya apa? Qalat. Hah?
Zahabat. Nah, banyak. Dorobat. Nah, ini yang terdapat di dalam buku. Namun di dalam matan Jurmiyah cuman ada 4. Namun di buku syarahnya atau As-Saniyah ini ada tambahan lagi, yaitu apa? Hah? Tanda fi'il amar. Tanda fi'il amar. Apa itu tanda fi'il amar? Qabulu dalalatuhu ala talab ma'a qabuli ya ilmu mukhatabah. Nah, ini adalah tanda fi'il juga, tapi khusus pada fi'il amar. Contohnya apa? Kuli washrobi. Nah, kuli washrobi. Nah, kuli khudi. Nah, banyak. Ya Maryam kunuti li rabbika wasjudi. Wasjudi. Nah, ini adalah yaul mukhatabah namanya. Paham ya? Kemudian ya ada tanda lagi, apa itu yang terakhir? Nun taukid. Nun. Ini ada enggak di buku? Ada. Nah, ya. Itu. Tapi di matan Az-Zulmiyah ada enggak? Enggak ada kan? Kemudian khafifah. Nun taukid ini terbagi 2. Ada yang namanya sakilah, berat. Ada namanya khafifah, ringan. Sakilah itu adalah nun yang bertasydid di akhirnya. Dan ini terkadang masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi, fi'il amar. Fi'il amar. Ini juga masuk kepada fi'il mudhari dan amar. Contoh mudhari apa? Yang sakilah. Lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kalau amarnya apa contohnya? Misalnya ukhrujunna. Ukhrujunna. Yang penting nunnya bertasydid. Itu aja yang membedakan. Contohnya misalnya al-mudhari lanasfa'an bin nasiyah. Nah, lanasfa'an bin nasiyah. Mana taukidnya di sini? Aslinya adalah lanasfa'an. Aslinya adalah seperti ini. Ini adalah nun taukid khafifah. Kemudian kalau misalnya fi'il amr, uktuban. Tulislah, tapi dia tidak bertasydid. Paham ya? Oke. Ini adalah ringkasan dari pelajaran kita tentang alamatul fi'il. Mana buku antum ke? Masya Allah. Oke, perhatikan. Tadi sudah kita jelaskan dan kita baca di buku ini tentang alamatul fi'li. Yang pertama saja ya, itu tentang qad. Adapun sisanya tentang apa lagi? Sin, saufa, ta'anis sakinah, apa? Tanda fi'il amr dan nun taukid belum kita baca. Oke, perhatikan di buku itu. Wa idza dakhalat. Nah, tadi sampai fi'il madhi ya. Wa idza dakhalat 'ala al-fi'l al-mudhari, apabila qad ini masuk kepada fi'il mudhari, dallat 'ala ahadi
ma'nayaini. Oke, sebagaimana yang terdapat dalam fi'il madhi, apabila qad masuk kepada fi'il madhi, dia memiliki salah satu dari dua makna. Yang pertama apa? Fi'il madhi tahqil, yang kedua fi'il madhi takrib. Adapun fi'il mudhari yaitu taklil dan taksir. Nah, sebagaimana yang terdapat di dalam ringkasan ini. Fa amma dalalatuha 'ala taklil. Adapun qad itu bermakna sedikit atau jarang, yaitu fanahu qaulika, misalnya perkataanmu qad yasduqul kadzub. Nah, terkadang orang pembohong itu jujur. Nah, sebagaimana juga dalam hadis Nabi mengatakan ketika Abu Hurairah itu Abu Hurairah diajari oleh syaitan, al-jin, ayat kursi. Nah, padahal syaitan itu pembohong apa? Jujur. Dusta. Tapi dia malam itu ketika itu dia jujur. Nah, itu. Apakah selamanya syaitan jujur? Enggak. Itu maksudnya adalah jarang. Jarang terjadi, sedikit terjadi. Jadi qad yasduqul kadzub. Jadi orang yang pembohong, syaitan itu kadang dia memang jujur gitu. Nah, gitu. Kalau untuk dukun gimana? Kalau dukun ya bisa saja. Kadang dia jujur, tapi jarang sekali. Nah, makanya di dalam hadis itu dikatakan terkadang benar gitu, tapi dia berbohong seratusan kali gitu. Nah, terkadang benar tapi bohongnya ratusan. Kemudian qad yajudul bakhil. Nah, misalnya ada orang bakhil, dia tumben gitu, dia dermawan gitu. Bakhil kok pintar. Dia misalnya ada orang bakhil, dia nggak suka uangnya habis, tiba-tiba kok aneh gitu. Dia entah kenapa gitu. Biasanya orang bilang tersambar petir ya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, kok tiba-tiba baik gitu. Tiba-tiba mau traktir. Nah, itu terkadang itu kadang-kadang aja gitu. Kemudian wa qauluka qad yanjahul balid. Terkadang orang bodoh, orang dungu itu sukses juga gitu. Wa amma dalalatuha 'ala taksir. Wa amma dalalatuha 'ala taksir fa nahu qaulika, misalnya qad yanalul mujtahid bughiyatahu. Adapun pada fi'il mudhari, apabila qad masuk pada fi'il mudhari dan maknanya taksir apa maknanya di sini? Sering. Maksudnya banyak terjadi, artinya sering. Contohnya apa di sini? Qad yanalul mujtahidu bughyatahu. Orang yang mujtahid, orang yang sungguh-sungguh itu terkadang dia mendapatkan cita-citanya, keinginannya, tujuannya. Ini sering terjadi apa jarang? Sering. Sering kali. Jadi wajar gitu, karena dia sudah bersungguh-sungguh. Contoh yang lain, wa qauluka qad yaf'alul muttaqi al khaira. Orang baik, orang bertakwa itu terkadang melakukan kebaikan. Ya, itu wajar saja karena dia orang baik, orang bertakwa, ya bahkan sering dia. Walaupun dia misalnya terkadang futur gitu, ya biasa gitu. Jadi tidak selamanya, tapi keseringannya adalah dia berbuat baik. Kemudian wa qaulu syair, perkataan syair di sini, qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalal. Al-muta'anni, orang yang tenang, maksudnya santai, maksudnya tidak buru-buru. Orang yang tidak buru-buru itu terkadang dia mendapatkan sebagian kebutuhannya.
Ini sering apa sedikit? Apa jarang ini? Sering. Wa qad yakunu ma'al musta'jil az-zalal. Nah, terkadang orang yang buru-buru itu terpleset. Sering apa jarang? Sering. Nah, tergesa-gesa biasanya dia terpleset. Kemudian contoh tanda yang berikutnya adalah apa? Sin. Wa amma sin wa saufa fayadkhulani 'ala al-fi'l al-mudhari wahdahu. Adapun sin dan saufa ini hanya masuk kepada fi'il apa? Fi'il mudhari saja. Tidak masuk kepada fi'il madi ataupun fi'il amr. Wa huma yadullani 'ala tanfis. Dan maknanya sin dan saufa ini maknanya apa? Tanfis, nanti. Wa ma'nahu al-istiqbal, yaitu akan datang. Illa anna sin aqallu istiqbalan min saufa. Bedanya apa? Apa beda sin dan saufa? Kalau sin lebih dekat waktunya daripada saufa. Fa amma sin fa nahu qaulihi ta'ala sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Adapun sin contohnya adalah seperti firman Allah Ta'ala, sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Orang-orang yang bodoh itu akan mengatakan. Jadi segera mengatakannya, bukan nanti berapa tahun yang akan datang. Atau misalnya contohnya lagi, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi. Nah, ini adalah contoh yang lainnya. Sayaqulu lakal mukhallafun. Ini juga maknanya sebentar lagi. Wa amma saufa, adapun saufa adalah fanahu qaulihi ta'ala wala saufa yu'tika rabbuka fatadda. Dan ini kapan terjadinya? Nanti lama. Di akhirat tentunya, di surga. Saufa nuslihim nara. Tentunya kami akan memasukkan mereka itu ke dalam neraka. Neraka itu segera apa? Nanti. Lama, masih lama. Masih lama. Jadi bukan beberapa jam kemudian. Saufa yu'tihim ujurahum. Nah, ini juga pahala ini diberikan kapan? Di akhirat tentunya, masih lama. Jadi jelas ya beda antara sin dengan saufa. Kemudian tanda berikutnya adalah apa? Ta'u ta'nis as-sakinah. Amma ta'u ta'nis as-sakinah fatadkhulu 'ala al-fi'l al-madi duna ghairihi. Adapun tanda ta'u ta'nis as-sakinah ini hanya masuk kepada fi'il apa? Fi'il madi. Nah, dan tidak akan masuk kepada selain fi'il madi. Wal gharadu minha ad-dalalatu 'ala anna al-isma alladhi usnida hadzal fi'lu ilaihi muannas. Nah, adapun tujuannya kenapa ta ini masuk kepada fi'il madhi, itu menunjukkan bahwa fi'il tersebut apa? Muannas. Jadi tujuan adalah untuk membedakan antara mudzakkar dengan muannas. Jadi apabila misalnya fi'il madhi dimasuki oleh ta ta'nis sakinah, itu menunjukkan bahwa untuk membedakan fi'il madi mudzakkar dan fi'il madi muannas. Sawa'un akana fa'ilan nahu qalat Aisyatu ummul mu'minin. Baik itu dia ta'nis sakinah ini sebagai fa'il, contohnya adalah qalat Aisyatu ummul mu'minin. Aisyah ummul mu'minin berkata, am kana naibal fa'ilin, am kana naiba fa'ilin, atau dia sebagai naibul fa'il. Nahu contohnya apa? Furushat daruna bil busut. Rumah kami dibentangkan karpet. Kemudian wal muradu annaha sakinah. Adapun maksud dari sakinah di sini, kenapa dikatakan sakinah? Kalau misalnya ta'nis tadi jelas ya, kenapa dikatakan ta'nis? Karena dia untuk membedakan antara mudzakkar dan muannas. Adapun kenapa dia sakinah? Fi asli wadi'iha fala yadurru tahrikuha li'aridin takhallusi min iltiqa'i sakinaini. Fi nahwi qawlihi ta'ala wa qalat ikhruj 'alayhinna.
atau id qalat imra'atu Imran qalata ataina ta'in. Jadi wal muradu annaha sakinah fi asli wad'iha. Adapun yang dimaksud dengan kenapa dia sakinah, fala yadurru tahrikuha li'aridi takhallus. Jadi tidak masalah harakatnya itu berubah gitu. Jadi ketika misalnya ta'u ta'nis ini yang awalnya adalah ta'u ta'nis, ketika dia misalnya berubah menjadi misalnya qala takhruj wa qala takhruj, qala takh jadi kasrah, ukhruj alaihinna. Nah, ketika dia misalnya kelihatan secara zahirnya berbaris kasrah, bukan berarti dia berubah namanya. Paham nggak? Hah? Ketika dia berbaris kasrah, qala takhruj, qala takhruj. Ketika dia berbaris kasrah, bukan berarti dia tidak namanya bukan berarti tidak ta'nis sakinah lagi. Dia tetap namanya apa? Ta'u ta'nis sakinah. Kenapa? Nah, litiqais sakinah. Karena alasannya adalah bertemunya dua sukun. Qalas sama ukhruj. Ini sakinain juga. Namanya hamzah wasal. Jadi walaupun dia berbaris kasrah kelihatannya, bukan berarti namanya berubah menjadi ta'u ta'nis al-kasrah gitu. Nah, al-kasirah, bukan begitu. Tetap sakinah, tetap sakinah. Kenapa dia kasrah? Karena itu alasan yang lain. Alasan lainnya adalah karena bertemu dua sukun. Oke, wa mimma taqaddam yatabayyana laka anna alamatil fi'li allati dzakaraha al-muallifu ala thalathati aqsam. Sebagaimana penjelasannya sebelumnya bahwa tanda-tanda fi'il yang disebutkan oleh muallif penulisnya ada thalathati aqsam, yaitu terbagi berapa? 3. Qismun yahtassu bid-dukhuli al-madi wa huwa ta'u ta'nis sakinah. Ada yang khusus masuk kepada fi'il madhi, yaitu apa? Ta'u ta'nis sakinah. Wa qismun yakhtassu bid-dukhuli 'ala mudhari'. Ada yang khusus masuk kepada fi'il mudhari, yaitu apa? Sin dan sawfa. Wa qismun yashtariku bainahuma. Ada, dan satu lagi adalah yang terlibat di antara keduanya, yaitu boleh masuk ke fi'il madhi, boleh masuk kepada fi'il mudhari. Apa itu tandanya? Qad. Ya. Itu qad. Jelas ya? Jadi kalau yang ini khusus kepada fi'il mudhari, ini ya, yang dua ini khusus kepada fi'il mudhari. Yang ini mushtarik. Gimana kita ubah ya? Ma yakhtassu bil mudhari. Nah, ini terbagi dua, sin dan sawfa. Kalau yang ini mushtarak bainahuma, yaitu baina madi wal mudhari. Kemudian ma yakhtassu bil madi apa? Ta'u ta'nis sakinah. Ini dia. Paham ya? Oke, sekarang akan kita baca dan kita jelaskan tentang apa yang belum disebutkan di matan al-jurmiyah. Wa qad taraka alamata fi'lil amri. Nah, jadi musannif penulis matan al-jurmiyah ini meninggalkan, wallahu alam lupa atau memang sengaja, dia memang tidak menyebutkan tanda-tanda fi'il apa? Fi'il amr. Wahiyya dalalatuhu ala talab ma'a qabulihi ya'ul mukhatabah. Nah, yaitu dia meninggalkan tanda fi'il amr. Tanda fi'il amr adalah apa?
yang menunjukkan permintaan. Dalalatuhu ala talab. Ini perhatikan. Dalalatuhu ala talab ma'a qabuli ya'il mukhatabah. Au nunut taukid atau nun taukid. Ini tidak disebutkan di matan al-Jurmiyah. Nahu kum misalnya kum ya, ini adalah misalnya kum ini tidak dengan ya'ul mukhatabah. Waq'ud waktub wandur fa inna hadhil kalimatil arba' dalatun ala talabi husulil qiyam wal qu'udi wal kitabah wan nadhar. Jadi contoh-contoh misalnya kum, berdirilah, uq'ud, duduklah, uktub, tulislah, undur, lihatlah. Semua contoh ini yang kita sebutkan tadi itu menunjukkan apa? Permintaan, husul, terjadinya apa? Berdiri, kum, minta untuk berdiri, qu'ud, uq'ud, meminta untuk duduk, kemudian uktub, meminta untuk apa? Menulis, undur, meminta untuk melihat. Ma'a qabuliha ya'ul mukhatabah fi nahwi qumi. Nah, dan boleh contoh-contoh ini dimasukkan, ditambahi dengan ya mukhatabah. Jadinya apa? Qumi. Nah, ini namanya ya mukhatabah. Aslinya apa adalah dari fi'il mudhari. Aslinya apa? Takumina. Oke. Qumi waq'udi dia masuk dia boleh ditambahi dengan ya mukhatabah. Au ma'a qabuliha nunut taukid fi nahwi uktubanna unduranna ila ma yanfa'uka. Perhatikan, nun taukid itu tidak dijelaskan secara rinci sebagaimana yang kita jelaskan di papan tulis. Kalau nun taukid itu terbagi dua, ada yang saqilah, ada namanya khafifah. Saqilah ini boleh masuk kepada fi'il mudhari, boleh masuk kepada fi'il amar. Demikian juga khafifah terkadang masuk fi'il mudhari dan terkadang masuk fi'il amar. Contohnya adalah kalau saqilah pada fi'il mudhari lanabluwannakum. Contohnya fi'il amar ukhrujanna. Contoh khafifah lanasfa'an. Contoh fi'il amar uktuban. Seperti itu. Oke? Sampai di sini paham ya? Kami benar-benar akan menguji. Lanasfa'. Apa arti lanasfa'an bin nasiyah? Akan? Hah? Iya, menarik, mencabut. Oke? Sudah 40 menit belum? Mana Mas Haji? Berapa menit lagi, Mas? 5 menit lagi. Oh iya. Tapi nanggung ya? Oh, huruf-huruf. Kita selesaikan huruf. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah jelaskan tentang tanda-tanda isim dan fiil. Kemudian terakhir apa tanda-tanda apa? Huruf. Oke. Jadi kita tinggal hapus contoh-contohnya. Oke. Perhatikan. Tanda-tanda huruf apa? Al-harfu wal harfu ma la yasluh ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Huruf itu adalah tandanya adalah tidak layak, tidak boleh masuk tanda isim dan tanda fi'il. Kalau tanda fi'il kita tinggal tambahi ya di sini misalnya
Misalnya qad. Misalnya qad min. Nah, ini tidak boleh. Nah, qad min tidak boleh. Atau misalnya apa? Sin min misalnya. Samin misalnya. Ini juga tidak boleh. Saufa min tidak boleh. Nah, semuanya tidak boleh. Saufa ila, saufa ala, saufa an, saufa fi tidak boleh. Saufa bi misalnya. Atau misalnya tau ta'nis sakinah. Ta sakinah. Kemudian kita tambah min. Nah, gimana bacanya ini? Nah, nggak bisa. Kemudian talab itu kan tidak jelas, nggak kelihatan. Nah, ini juga atau ya mukhatabah misalnya. Kemudian ditambahi min, kan nggak bisa. Demikian juga misalnya nun taukid misalnya min tambah lagi min. Nah, semuanya salah, tidak boleh. Atau masuk kepada tanda isim. Tanda isim apa aja kemarin? Alif lam, tanwin, khafat. Khafat itu terbagi-bagi. Contoh misalnya, kalau misalnya alif lam misalnya, alif lam, al min jadinya, al min. Ini juga tidak boleh. Atau tanwin misalnya, tanwin nun misalnya, atau misalnya min nan misalnya, tidak boleh juga. Atau apalagi misalnya tanda isim khafat misalnya min ni misalnya, tidak boleh. Atau huruf jar, huruf min jadinya, tidak boleh. Paham ya? Oke. Akan kita baca penjelasannya lebih detail lagi di dalam buku. Perhatikan. Qala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Tanda huruf adalah yang tidak boleh dimasuki oleh tanda isim dan tanda fi'il. Wa aqulu, syarihnya mengatakan, siapa syarihnya? Muhyiddin Abdul Hamid. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Yatamayyazul harfu an akhawaihi al-ismi wal fi'li. Huruf itu beda dengan dua temannya, yaitu siapa aja temannya? Isim dan fi'il. Bi annahu la yasihhu, bahwa tidak boleh dukhulu alamatin min alamatil asma'i al-mutaqaddimah. Jadi tidak boleh dimasuki oleh tanda-tanda dari tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda yang sebelumnya yang kita sudah bahas, yaitu tanda isim dan tanda fi'il. Wala ghairuha alaihi, dan tidak juga tanda yang lain. Kama la yasihhu dukhulu alamatin min alamatil af'al. Sebagaimana tidak boleh, jadi tidak huruf itu tidak boleh dimasuki tanda isim seperti misalnya al, tanwin, kemudian huruf khafat, dan juga tidak boleh dimasuki alamat min alamatil af'al allati sabaqa bayanuha alaihi. Juga tidak boleh dimasuki tanda-tanda fi'il yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misaluhu min, wahal, walam. Contoh huruf adalah min, hal, walam. Fahadil kalimat as-salas hurufun. 3 kalimat ini adalah jenis apa? Huruf, bukan isim dan bukan fi'il. Li'annaha la taqbal. Kenapa alasannya? Nah, karena huruf ini tidak bisa menerima alif lam, wala tanwin, dan juga tidak bisa menerima tanwin. Wala yajuzu, dan tidak boleh dukhulu harfil khafat 'alaiha, dan tidak boleh dimasuki oleh huruf khafat. Fala yasih an taqula, dan tidak boleh engkau mengatakan al min. Wala an taqula minun,
Wala an taqula ila min. Tidak boleh. Al min itu alif lam, min nun, tanwin, ila min, huruf khafat. Wa kadzalika baqiyatul huruf. Demikian juga dengan huruf yang lain. Contohnya apa? Ala, ila, li, min, an, dan seterusnya. Wa aidan la yasihu an tadkhula alaiha sin. Demikian juga tidak boleh huruf-huruf ini dimasuki oleh tanda fi'il, yaitu sin. Wala saufa, demikian juga tidak boleh dimasuki saufa. Wala ta'u ta'nis sakinah, dan juga tidak boleh dimasuki oleh tanda ta'nis sakinah. Wala qad, dan juga tidak boleh dimasuki oleh qad. Wala ghairuha mimma huwa alamatun ala anna al-kalimah fi'lun. Dan juga selain yang kita sebutkan ini, yang termasuk tanda-tanda dari fi'il, yaitu yang belum disebutkan apa? Tanda fi'il amr dan nun taukid. Oke, hanya sekian dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit ya. Yogyakarta, semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan